Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota 8. Pertama, Khairun Nikmah NIM 932116220. Yang kedua, Farisha Nurrahma NIM 932117220. Yang ketiga, Berlian Nurfauziyah NIM 932116120. Yang keempat, Rizal Faturur Rahim Fikri NIM 932117520. Yang kelima, Anggun Rini Ahyaro 932117920. Yang keenam, Wahyudi Saputra Irawan NIM 932115520. Yang ketujuh, Muhammad Aditya Wahyudianto NIM 932118220. Yang ke-8, Fikri Kamdani NIM 932117720. Kami dari kelompok 1 akan menayangkan video tentang materi probabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairun Nikmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi probabilitas, event, dan speech. Yang pertama yaitu probabilitas. Probabilitas adalah besarnya kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Nilai probabilitas yaitu dari 0 sampai dengan 1. Jika probabilitas suatu peristiwa bernilai 0, menunjukkan bahwa peristiwa tersebut pasti tidak akan terjadi. Namun jika probabilitas suatu peristiwa bernilai 1, menunjukkan bahwa peristiwa tersebut pasti akan terjadi. Yang kedua yaitu tentang event. Event atau kejadian adalah himpunan bagian atau subset dari ruang sampel S. Dengan kata lain, kejadian adalah himpunan dari hasil-hasil yang mungkin. Notasi A. Contoh kejadian A adalah hasil lemparan dadu yang habis dibagi 3, maka A dalam kurung 3,6. Karena AS, maka ada 3 kemungkinan. A sama dengan kejadian mustahil, 2. A sama dengan S, 3. AS. 1 atau lebih kemungkinan hasil dari melakukan suatu tindakan. Eksperimen. Suatu tindakan yang akan menghasilkan peristiwa, yaitu event. Contoh lagi, misalkan A dan B adalah kejadian, maka 1. AB kejadian dari salah satu A atau B atau keduanya gabungan dari 2 kejadian. 2. AB kejadian baik A maupun B irisan dari 2 kejadian. 3. A kejadian bukan A komplement kejadian A. 4. AB sama dengan kejadian A tetapi bukan B. Jika AB sama dengan, maka kejadian A dan B saling terpisah atau saling meniadakan, mutually eksklusif. A sama dengan SA. Yang ketiga yaitu sample space. Sample space yaitu kumpulan dari semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan atau eksperimen. Ruang sampel atau sample space dalam kurung S gugus semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan statistika. Tiap hasil dalam ruang sampel disebut unsur atau elemen atau anggota ruang sampel tersebut, atau dengan singkat disebut titik sampel atau sampel point. Contohnya, jika kita melempar sebuah mata uang 1 kali, maka tentukan mana yang disebut eksperimen, event, dan sample space. Contoh, perhatikan suatu percobaan melantunkan sebuah dadu. Bila yang diselidiki ialah nomor yang muncul di muka sebelah atas, maka ruang sampelnya S1 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bila yang ingin diselidiki apakah nomor genap atau ganjil yang muncul, maka ruang sampelnya S2 sama dengan ganjil genap.
Contoh yang kedua, ruang sampel yang besar atau yang anggotanya tak hingga infinite banyaknya lebih mudah ditulis dengan suatu pernyataan atau aturan. Misalnya, S menyatakan kumpulan semua titik X, Y pada batas atau bagian dalam suatu lingkaran berjari-jari 2 dengan pusat di titik asal. Maka dapat ditulis S sama dengan XY kali 2 plus Y 24. Garis tegak dibaca bila dan jika kejadian event himpunan bagian subset dari ruang sampel. Misalnya ingin diketahui kejadian A bahwa hasil lantauan suatu dadu dapat dibagi 3, maka A 3, 6 dari ruang sampel S1. Contoh kejadian tak pasti, kejadian yang kemunculannya tidak pasti sehingga tidak bisa diduga terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farisyanur Rahmah akan menjelaskan tentang join marginal dan conditional probability. Penelitian dilihat dari sudut pandang statistik adalah mencari persamaan matematik yang paling sesuai untuk menggambarkan pola hubungan antar variables of interest. Yang kedua, penelitian pada umumnya melibatkan 2 atau lebih variabel random. Yang terakhir, untuk melakukan inferensi yang melibatkan 2 atau lebih variabel random secara simultan, perlu diketahui distribusi bersama dari para random variabel yang terlibat dalam penelitian atau joint distribusi. Suatu random variabel X adalah fungsi yang mengaitkan setiap elemen sampel speech S dengan suatu bilangan real. Contoh, sebuah dadu dengan 4 sisi 1, 2, 3, 4 dilemparkan sebanyak 2 kali. X sama dengan variabel yang menyatakan nilai maksimal yang muncul. Tentu saja hasil dari percobaan ini tidak bisa diprediksi, tapi kita bisa definisikan himpunan dari semua nilai yang mungkin dan bisa mendefinisikan random variable. Ini ada contoh label sampel speech. Definisi discrete join probability. Ada join PDF, join CDF. Syarat join probability discrete fungsi f x1, xk merupakan join PDF dari vektor x sama dengan x1, x2, xk jika dengan hanya berlaku f x1, x2, xk kurang dari sama dengan 0 untuk semua x1, xk. Ada juga definisi join probability continue. Yang terakhir, contoh discrete join probability. Pada ruang pamer sebuah toko bunga terdapat 1000 batang bunga yang terdiri dari 400 batang warna merah, 400 batang warna putih, dan 200 sisanya berwarna pink. Jika seorang pelanggan datang dan memilih 10 batang bunga, berapa probability bahwa pelanggan tersebut akan memilih bunga sebanyak 2 batang, bunga putih sebanyak 5 batang, dan sisanya adalah bunga pink. Misalnya X1 banyaknya bunga merah yang terambil, X2 banyaknya bunga putih yang terambil, maka banyaknya bunga putih yang terambil adalah 10 min X1 min X2, sehingga cukup didefinisikan 2 R.V.X1 dan X2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumus dari probabilitas penjumlahan adalah probability A gabungan B sama dengan probability A dijumlahkan dengan B dikurang probability A irisan B. Aturan penjumlahan penting dalam probabilitas. Aturan-aturan ini memberikan kami cara untuk menghitung probabilitas dari peristiwa A atau B, asalkan kita tahu probabilitas A dan probabilitas B, terkadang atau diganti dengan U. Simbol dari teori himpunan yang menunjukkan penyatuan dua himpunan. Aturan penjumlahan yang tepat untuk digunakan bergantung pada apakah peristiwa A dan peristiwa B saling eksklusif atau tidak.
Aturan penambahan untuk acara saling eksklusif. Jika peristiwa A dan B yang saling eksklusif, maka probabilitas dari A atau B adalah jumlah dari probabilitas A dan probabilitas B. Kami menulis ini secara ringkas sebagai berikut. Probabilitas A atau B sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B. Aturan penambahan umum untuk dua peristiwa. Rumus di atas dapat digeneralisasikan untuk situasi di mana peristiwa mungkin tidak selalu eksklusif. Untuk dua peristiwa A dan B, probabilitas A atau B adalah jumlah dari probabilitas A dan probabilitas B dikurangi probabilitas bersama dari A dan B. Terkadang kata dan diganti dengan simbol N yang merupakan simbol dari teori himpunan yang menunjukkan perpotongan dua himpunan. Aturan penambahan ini untuk acara yang saling eksklusif benar-benar merupakan kasus khusus dari aturan umum. Ini karena jika A dan B saling eksklusif, maka probabilitas A dan B adalah 0. Aturan penjumlahan atau the addition rule. Probabilitas untuk kemunculan A atau B dapat diformulasikan sebagai berikut. Untuk events yang tidak mutually eksklusif, seperti diilustrasikan pada diagram Venn pertama ini, nilai probability dari A or B dapat diformulasikan dengan memanfaatkan addition rule sebagai berikut. Nah, di sini nilai probability untuk event A or B dapat diformulasikan sebagai nilai probability dari event A dijumlahkan dengan nilai P dari event B. Nah, di sini kalian mungkin akan bertanya-tanya, mengapa kita perlu mengurangkan penjumlahan dari P dari probability A dan probability B? Dari diagram Venn berikut ini, bisa nampak adanya irisan antara event A dan B. Artinya, setelah kita menjumlahkan antara probability A dan probability B, kita akan menyertakan area irisan ini, oleh karenanya kita perlu selisihkan hasil penjumlahan tersebut dengan area irisan ini, yaitu probability A dan B. Nah, kondisinya berbeda untuk events yang mutually eksklusif seperti diilustrasikan pada diagram Venn kedua. Nilai probability dari event A or B dapat diformulasikan dengan memanfaatkan addition rule sebagai berikut. Probability A or B dapat diformulasikan sebagai P dari A dijumlahkan dari P dari B. Di sini penjumlahan nilai dari probability A dan probability B tidak perlu diselisihkan dengan irisannya karena memang untuk kasus mutually eksklusif event tidak terdapat area yang beririsan. Contoh pertama, kita akan melihat contoh bagaimana menggunakan aturan penjumlahan ini. Misalkan kita menarik kartu dari setumpuk kartu standar yang dikocok dengan baik. Kami akan menentukan probabilitas bahwa kartu yang ditarik adalah kartu 2 atau kartu wajah. Peristiwa kartu wajah ditarik sama-sama eksklusif dengan peristiwa di gambar 2. Jadi kita hanya perlu menambahkan probabilitas dari kedua peristiwa ini bersama-sama. Ada total 12 kartu wajah, jadi kemungkinan menggambar kartu wajah adalah 12:52. 12 jumlah kartu wajah, dan 52 adalah jumlah dari semua kartu. Ada 4 berpasangan di geladak, jadi kemungkinan menggambar 2 adalah 4:52. Ini berarti probabilitas menggambar 2 atau kartu wajah adalah 12:52 dijumlahkan atau ditambah 4:52. Hasilnya 12 tambah 4 sama dengan 16 dan 52-nya tidak berubah karena di sini sudah menjadi ketentuan jumlah semua kartu. Jadi jawabannya adalah 16:52. Semoga kalian paham. Aturan dalam probabilitas perkalian. Probabilitas yaitu adalah suatu nilai dari 0 sampai dengan 1 yang menggambarkan peluang atau kemungkinan relatif bahwa suatu peristiwa akan terjadi. Apabila probabilitas mendekati 0, semakin tidak mungkin peristiwa itu akan terjadi. Dan apabila semakin mendekati 1, semakin kita percaya bahwa peristiwa tersebut bakal terjadi. Aturan perkalian adalah konsep yang paling sederhana dalam penentuan banyak susunan terkait peluang.
Yaitu aturan perkalian, yaitu misalkan terdapat dua percobaan yang berurutan, yaitu percobaan A1 dan A2. Banyaknya kemungkinan hasil untuk percobaan A1 adalah cara pertama, N1. Dan setiap percobaan A1 diikuti oleh percobaan A2 dengan banyaknya kemungkinan hasil adalah cara kedua, yaitu N2. Maka banyaknya kemungkinan hasil dari percobaan A1 dilanjutkan dengan percobaan A2 adalah cara pertama dikali dengan cara kedua, yaitu N1 dikali dengan N2. Contoh, seorang mahasiswa diminta memilih satu mata kuliah dari 5 mata kuliah pilihan, yaitu A, B, C, D, E. Mahasiswa tersebut juga dapat memilih satu jadwal dari 3 jadwal yang telah disediakan, yaitu hari Senin, yaitu S, hari Rabu, R, atau hari Jumat, J. Berapa cara pemilihan yang dapat diambil oleh mahasiswa tersebut? Jawabannya, percobaan pertama menghasilkan 5 kemungkinan, yaitu cara pertama yaitu menghasilkan 5, yaitu A, B, C, D, E. Dan percobaan kedua menghasilkan 3 kemungkinan, yaitu cara ketiga sama dengan 3, yaitu S dan SRJ, Senin, Rabu, dan Jumat. Banyaknya kemungkinan pilihan yang dapat diambil oleh mahasiswa tersebut tinggal dikali cara yang pertama dan cara yang kedua. Yang pertama kan tadi N1 5, N2 nya 3. Berarti sama dengan 5 kali 3 sama dengan 15. Nah, pilihan tersebut adalah AS, AR, AJ, BS, BR, BJ, CS, CR, CJ, DS, DR, DC, ES, ER, EJ. Sekian. Selanjutnya adalah aturan probabilitas, yaitu aturan komplement. Aturan komplement semisal begini. Kalau kita melakukan eksperimen, entah itu melempar dadu atau koin misalnya, kan ada 2 kemungkinan. Atau untuk masuk ujian perguruan tinggi, kan hasilnya lulus atau gagal. Nah, sukses atau gagalnya suatu percobaan pada percobaan yang random itu bisa diukur probabilitasnya. Yang mau dilihat adalah peluang kejadian bukan pada peristiwa A atau yang gagalnya. Jadi, aturan komplement itu bagaimana menghitung probabilitas kegagalan dari terjadinya suatu peristiwa. Rumusnya yaitu peluang kejadian bukan A sama dengan 1 dikurangi peluang kejadian A. Di mana kenapa 1? Karena sebenarnya total dari seluruh peluang atau total dari peluang itu kan 1. Dalam matematika rumusnya adalah AC. Contoh soal. Sebuah program komputer dianggap tidak memiliki error dengan probabilitas 35%, maka berapakah kemungkinan ditemukan sedikitnya 1 error? Yang diketahui di sini adalah peluang kejadian A, yaitu sebesar 35%. Rumusnya kita ingat lagi, jawab. Peluang kejadian bukan A, 1 dikurangi 35%. Nah, 1 ini biar mudah kita samakan, yaitu 100% dikurangi 35%, maka hasilnya 65%. Untuk contoh soal yang kedua, peluang bahwa Wulan lulus ujian adalah 0,27. Tentukan peluang Wulan tidak lulus ujian. Peluang tidak lulus ujian sama dengan 1 dikurangi peluang lulus ujian. Diketahui di sini peluang lulus ujiannya adalah 0,72, kita masukkan 1 dikurangi 0,72 sama dengan 0,28. Jadi peluang Wulan tidak lulus ujian adalah sebesar 0,28. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang aturan probabilitas bersyarat. Sebelumnya, nama saya Wahyudi Saputra Irawan, NIM 932115520. Probabilitas bersyarat. Sehubungan dengan konsep probabilitas bersyarat, Fowler 1968 menyatakan bahwa gagasan probabilitas bersyarat adalah alat dasar teori probabilitas.
Definisi umum dari probabilitas bersyarat adalah sebagai berikut. Peluang B lebih dari 0. Misalkan sebuah peristiwa B dalam ruang sampel. Dalam hal ini, untuk setiap peristiwa A dalam ruang sampel yang sama, probabilitas bersyarat dari A mengingat bahwa B terjadi. Salah satu ketentuan umum diterima, meskipun bukan satu-satunya ketentuan, adalah bahwa jika suatu peristiwa A adalah penyebab lain peristiwa B, setiap kali A terjadi, B juga terjadi, dan oleh karena itu menyatakan bahwa peluang BA sama dengan 1, dan sebaliknya, peluang AB sama dengan 1. Jika maka tidak benar bahwa A adalah penyebab B, meskipun keberadaan bersyarat, hubungan menunjukkan bahwa hubungan kasual mungkin. Dalam beberapa kasus, hubungan kondisional tidak berarti sebab akibat. Pengertian di atas menjelaskan hubungan kedua peristiwa A dan peristiwa B yang terdapat antara peristiwa adalah hubungan bersyarat. Dua peristiwa dikatakan mempunyai hubungan bersyarat jika peristiwa yang satu menjadi syarat terjadinya peristiwa yang lain. Peristiwa tersebut ditulis dengan A, B untuk menyatakan peristiwa A terjadi dengan didahului terjadinya peristiwa B. Peluangnya ditulis peluang A, B yang disebut peluang bersyarat. Jika terjadi atau tidak terjadi peristiwa B tidak mempengaruhi terjadinya peristiwa A, maka A dan B disebut peristiwa-peristiwa bebas atau independen. Untuk menyatakan keduanya peristiwa terjadi, maka ditulis A dan B atau peluang A dan peluang B sama dengan peluang A dikali peluang B. Probabilitas suatu peristiwa B terjadi jika diketahui bahwa beberapa peristiwa A telah terjadi disebut probabilitas bersyarat dan dilambangkan dengan peluang P, PA. Simbol peluang PA biasanya dibaca probabilitas bahwa P terjadi mengingat bahwa A terjadi atau hanya probabilitas B diberikan kepada A. Probabilitas bersyarat terjadi jika peristiwa yang satu mempengaruhi atau merupakan syarat terjadi peristiwa yang lain. Dengan demikian, probabilitas A dan B akan terjadi dirumuskan sebagai berikut. Peluang A irisan B sama dengan P atau peluang A kali peluang B per A. Sedangkan probabilitas A akan terjadi jika diketahui bahwa B telah terjadi ditulis sebagai berikut. Peluang A per B, maka probabilitas B dan A akan terjadi dirumuskan sebagai berikut. Peluang A irisan B sama dengan peluang B kali peluang A per B. Contoh, dua buah tas berisi sejumlah bola. Tas pertama berisi 4 bola putih dan 2 bola hitam. Tas kedua berisi 3 bola putih dan 5 bola hitam. Jika sebuah bola diambil dari masing-masing tas tersebut, hitunglah probabilitasnya sebagai berikut. A. Keduanya bola putih, B. Keduanya bola hitam, C. 1 bola putih dan 1 bola hitam. Jawab. Misalnya A1 menunjukkan peristiwa terambilnya bola putih dari tas pertama dan A2 menunjukkan peristiwa terambilnya bola putih di tas kedua. Maka peluang A1 irisan A2 sama dengan peluang A1 kali peluang A2 A1 sama dengan 4/6 kali 3/8 sama dengan 1/4. Misalnya A1 menunjukkan peristiwa tidak terambilnya bola putih dari tas pertama, berarti terambilnya bola hitam, dan A2 menunjukkan peristiwa tidak terambilnya bola putih dari tas kedua, berarti terambilnya bola hitam. Maka peluang A1 irisan A2 sama dengan peluang A1 kali peluang A2 per A1 sama dengan 2/6 kali 5/8 sama dengan 10/48 sama dengan 5/24. Probabilitas yang dimaksud adalah yaitu peluang A1 irisan B2 digabung peluang B1 irisan A2. Kurang lebihnya begitu untuk probabilitas bersyarat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Teorema Bayes. Dalam teori probabilitas dan statistik, teorema Bayes atau hukum Bayes atau aturan Bayes menggambarkan kemungkinan suatu peristiwa berdasarkan pengetahuan sebelumnya tentang kondisi yang mungkin terkait dengan peristiwa tersebut. Misalnya, jika probabilitas seseorang terkena kanker berhubungan dengan usia mereka, maka dengan menggunakan teorema Bayes, usia dapat digunakan untuk menilai kemungkinan kanker secara lebih akurat daripada yang dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan usia. Dinamai sesuai dengan nama penemunya Thomas Bayes. Teorema Bayes merupakan rumus matematika sederhana yang digunakan untuk menyederhanakan probabilitas bersyarat. Penggunaan teorema Bayes. Mobil self-driving Google menggunakan perangkat lunak Bayesian untuk membantu mesin mengenali pola dan membuat keputusan. Pengurutan spam email, menilai medis dan risiko keamanannya, serta memecahkan kode DNA. Teorema Bayes juga banyak digunakan dalam bidang machine learning, mengembangkan model klasifikasi permodelan untuk masalah prediksi seperti Bayes Optimal Classifier dan Naive Bayes. Rumus teorema Bayes. PAB sama dengan PA kali PBA per PB, yang memberitahu kita seberapa sering A terjadi setelah B terjadi. Ditulis PAB. Ketika kita tahu seberapa sering B terjadi setelah A terjadi, ditulis PBA. Dan seberapa besar kemungkinan A adalah benar, ditulis PA. Dan seberapa besar kemungkinan B adalah benar, ditulis PB. Katakanlah P api berarti seberapa sering ada api, dan P asap berarti seberapa sering kita melihat asap. Maka P api asap berarti seberapa sering ada api ketika kita melihat asap. P asap api berarti seberapa sering kita melihat asap ketika ada api. Contoh, kebakaran berbahaya karena ada api jarang terjadi, 1%. Misal, orang lagi memasak. Munculnya asap cukup umum terjadi 10%. Misal, orang lagi memegang ikan atau membakar sampah dan lain-lain. Kebakaran berbahaya menghasilkan asap 90%. Kita dapat menghitung kemungkinan api berbahaya ketika ada asap. PAB sama dengan PA kali PBA dibagi per PB. P api asap sama dengan P api kali P asap api per P asap. P api asap sama dengan 1% dikali 90% per 10% sama dengan 9%. Jadi masih perlu memeriksa asap lainnya untuk lebih memastikan kemungkinan adanya api. Misal, orang lagi memasak. Munculnya asap cukup umum terjadi 10%. Misal, orang lagi memegang ikan atau membakar sampah dan lain-lain. Kebakaran berbahaya menghasilkan asap 90%. Kita dapat menghitung kemungkinan api berbahaya ketika ada asap. PAB sama dengan PA kali PBA dibagi per PB. P api asap sama dengan P api kali P asap api per P asap. P api asap sama dengan 1% dikali 90% per 10% sama dengan 9%. Jadi masih perlu memeriksa asap lainnya untuk lebih memastikan kemungkinan adanya api. Cara menghitung probabilitas dengan diagram pohon. 1. Contoh soal. Jika kita melempar koin dengan asumsi koin itu adil, maka kepala dan ekor kemungkinan besar. Maka muncul karena ini hanya 2 kemungkinan hasil.
masing-masing memiliki kemungkinan setengah atau 50%. Apabila yang terjadi jika kita melempar 2 koin, apa kemungkinan hasil dan probabilitasnya? Kita akan melihat bagaimana menggunakan diagram pohon untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Sebelum kita mulai, kita harus mencatat bahwa apa yang terjadi pada setiap koin tidak ada hubungannya dengan hasil yang lain. Kami mengatakan bahwa peristiwa-peristiwa ini tidak tergantung satu sama lain. Akibatnya, tidak masalah jika kita melempar 2 koin sekaligus atau melempar 1 koin lalu koin lainnya. Dalam diagram pohon kami akan mempertimbangkan kedua lemparan koin secara terpisah. Cara 1, 50%. Di sini kami mengilustrasikan lempar koin pertama, kepala disingkat H dalam diagram dan ekor disingkat T. Kedua luaran tesis ini memiliki probabilitas 50%. Ini digambarkan dalam diagram oleh 2 garis yang bercabang. Penting untuk menulis probabilitas pada cabang-cabang diagram saat kita melanjutkan. Kita akan melihat alasan sebentar lagi. Cara 2. Cermatilah gambar berikut. Sekarang kita lihat hasil lemparan koin kedua. Jika ada kepala yang muncul pada lemparan pertama, lalu apa kemungkinan hasil dari lemparan kedua? Kepala atau ekor bisa muncul di koin kedua dengan cara yang sama. Jika ekor muncul lebih dulu, maka kepala atau ekor bisa muncul pada lemparan kedua. Kami mewakili semua informasi ini menggambarkan cabang lemparan koin kedua dari kedua cabang dari lemparan pertama. Probabilitas sekali lagi ditetapkan ke setiap sisi. Cara 3. Sekarang kita membaca diagram kita dari kiri untuk menulis dan melakukan 2 hal. Hal pertama, ikuti setiap jalur dan tuliskan hasilnya. Kedua, ikuti setiap jalur dan gandakan probabilitasnya. Alasan mengapa kami mengalihkan probabilitas adalah karena kami memiliki peristiwa independen. Kami menggunakan aturan pakai untuk melakukan perhitungan ini. Di sepanjang teratas kami bertemu kepala dan kemudian pergi lagi atau kami juga mengalihkan 50% ke 50% dengan hasil 0,25%. Ini berarti probabilitas melempar 2 kepala adalah 25%. Kemudian dapat menggunakan diagram untuk menjawab pertanyaan tentang probabilitas yang melibatkan 2 koin. Sebagai contoh, beberapa probabilitas kita mendapatkan kepala dan ekor. Karena kami tidak diberi perintah, H, T atau TH adalah kemungkinan hasil dengan probabilitas total 25% tambah 25% sama dengan 50%. Diagram kita dari kiri untuk menulis dan melakukan 2 hal. Hal pertama, ikuti setiap jalur dan tuliskan hasilnya. Kedua, ikuti setiap jalur dan gandakan probabilitasnya. Alasan mengapa kami mengalihkan probabilitas adalah karena kami memiliki peristiwa independen. Kami menggunakan aturan pakai
untuk melakukan perhitungan ini. Di sepanjang teratas kami bertemu kepala dan kemudian pergi lagi atau kami juga mengalihkan 50% ke 50% dengan hasil 0,25%. Ini berarti probabilitas melempar dua kepala adalah 25%. Kemudian dapat menggunakan diagram untuk menjawab pertanyaan tentang probabilitas yang melibatkan dua koin. Sebagai contoh, beberapa probabilitas kita mendapatkan kepala dan ekor. Karena kami tidak diberi perintah, H, T, atau TH adalah kemungkinan hasil dengan probabilitas total 25% tambah 25% sama dengan 50%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.